Assalamualaikum warga, saya Yarski dan selamat datang di Street Journalism, tempat kamu mendapatkan informasi dan pengetahuan, juga tempat berbagi pengalaman. Nah, seperti biasa, kita kali ini mau ngebahas isu yang lagi trending nih, dan yang isu yang lagi trending pastinya tentang isu politik. Kalau ngomongin soal isu politik, pasti nggak jauh-jauh soal Capres dan Cawapres. Kebetulan, saat ini kita udah punya 3 nih pasangan Capres dan Cawapres yang udah juga terdaftar ke KPU. Yang pertama, itu dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS, ada Mas Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Lalu selanjutnya dari PDI Perjuangan, bareng sama P3, Hanura, Perindo, itu ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan yang terakhir ada Koalisi Indonesia Maju, di mana ada Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan PBB yang mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan ketiga pasangan ini memang udah mendaftar ke KPU dan sepertinya mulai siap nih buat ngikutin Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau udah ngomongin kampanye, biasanya bakal banyak banget nih janji-janji atau program-program yang udah mulai mereka sampaikan nih. Jadi di tahun politik ini, buat kalian yang jomblo, kayaknya nggak usah khawatir nggak dapet janji-janji manis dari pacar, karena bakal dapet janji-janji manis dari Capres dan Cawapres kita. Beberapa janji yang ditawarkan itu juga bukan sekadar lip service sebenarnya. Ada beberapa yang memang terlihat realistis dan masuk akal dan juga tawarannya cukup menarik. Jadi langsung aja coba kita bedah ya. Secara garis besar, 3 capres ini tuh punya manual booknya masing-masing gitu loh. Jadi misalnya Pak Anies yang dari awal udah mengusung konsep perubahan seperti nama koalisinya. Terus ada juga Mas Ganjar Pranowo yang mau fokus melanjutkan program-program yang Pak Presiden Jokowi. Terus sama kayak Pak Prabowo yang juga mau memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan memajukan program-programnya Presiden Jokowi. Nah, intinya janji-janji mereka nanti yang ditawarkan itu nggak jauh-jauh dari pesan-pesan yang sudah mereka sampaikan. Nah, sekarang kita mulai coba bahas satu-satu ya. Pertama, kita bakal bahas capres dari Koalisi Perubahan, yaitu Anies Rashid Baswedan. Ada beberapa hal nih yang katanya mau Pak Anies ubah kalau nanti kepilih jadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah utang negara. Di salah satu forum ekonomi, yaitu Sarasehan bersama 100 ekonom beberapa waktu lalu, itu Pak Anies tuh ngomong kalau utang negara kita sekarang tuh udah menggunung banget. Nah, makanya Pak Anies berjanji kalau nanti dia terpilih jadi Presiden RI, masalah ini bakal dia perbaiki. Termasuk juga APBN yang katanya saat ini sudah defisit, nanti mau diperbaiki juga nih sama Pak Anies. Nah, caranya tuh gimana nih katanya Pak Anies? Caranya tuh dengan gedein PDB-nya. Karena menurut Pak Anies, utang tuh masalahnya bukan di nominal, tapi masalah di persentase utang terhadap produk domestik bruto alias PDB-nya. Artinya, kalau rasio utang PDB sekarang 39%, Pak Anies ngeliatnya rasio tersebut bisa dimaksimalkan ke 30%. Jadi caranya itu dengan gedein PDB-nya. Dengan begitu, utangnya katanya bisa menurun. Masih di kesempatan yang sama dan masih ngomongin sektor perekonomian, Pak Anies juga katanya bakal janji nih meningkatkan peran koperasi. Karena peningkatan peran koperasi ini menurut Pak Anies tuh berjalan banget ketika beliau memimpin sebagai gubernur di DKI. Dengan meningkatkan peran koperasi seperti ini, katanya kepercayaan antar warga itu bisa tumbuh dan bisa menggerakkan perekonomian mikro. Ada 3 cara nih yang Pak Anies sebutkan bisa meningkatkan peran koperasi. Pertama, mulai dari modernisasi usaha koperasi, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sampai bikin kebijakan yang afirmatif. Nah, katanya kalau udah kayak gini, maka Pak Anies bilang potensi orang-orang kejebak pinjol yang kayak sekarang lagi rame ini itu bisa terhindarkan. Nah, bergeser dari acara yang Sarasehan tadi tuh ya, Pak Anies katanya juga pernah nih buat janji pada kunjungannya dan bertemu masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada saat itu beliau mengatakan setelah sukses membangun Jakarta International Stadium atau JIS waktu jadi gubernur di DKI dulu, Pak Anies bilang dia pengen bikin stadion olahraga berstandar FIFA di kota-kota lainnya dan salah satunya di Makassar. Karena menurut Pak Anies, stadion standar internasional tuh bisa jadi sarana buat masyarakat dengan latar belakang yang beda-beda untuk bisa ngumpul jadi satu. Nah, tapi untuk yang satu ini tuh malah jadi bahan cengan nih di kalangan masyarakat, khususnya di netizen-netizen sosial media. Banyak yang beranggapan itu tuh justru cuma buang-buang anggaran karena sebaiknya anggaran tuh untuk kota-kota lain bisa diperuntukkan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat. Nah, selanjutnya kita bahas pasangan lain ya. Dari PDI Perjuangan ada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Kayak yang dibahas di awal, terus keduanya tuh udah komit banget mau melanjutkan programnya Presiden Jokowi. Jadi, kalau ngomongin programnya Pak Jokowi, jelas gak bisa terlepas dari program yang maha penting, maha urgent ini, yaitu IKN Nusantara. Katanya, kalau Mas Ganjar kepilih, itu akan mempercepat pembangunan IKN Nusantara. Apakah jangan-jangan jadi kayak Roro Jonggrang? Nah, nggak cuma soal IKN nih, Mas Ganjar juga menyebut ada berbagai isu yang kemudian jadi fokus janji-janjinya di Pilpres kali ini. Mulai dari pengentasan kemiskinan, terus memastikan harga bahan pokok tetap stabil, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Selain itu, Mas Ganjar juga janjinya bakal membangun SDM yang lebih produktif.
Nah, hal ini yang kemudian bisa di breakdown lagi nih, jadi beberapa aspek kayak pendidikan termasuk kesejahteraan guru. Nah, menurut Mas Ganjar, gaji guru tuh perlu dinaikin sampai sekitar 10-30 juta. Kalau gaji guru udah naik, artinya kan kesejahteraannya juga meningkat. Kalau kesejahteraan guru sudah meningkat, kualitas guru-gurunya juga akan lebih baik. Ketika kualitas gurunya sudah meningkat, otomatis juga akan berpengaruh pada kualitas anak-anak yang dididik sama mereka. Nah, makanya nih katanya Mas Ganjar juga janji bakal buka akses pendidikan seluas-luasnya biar tingkat pengangguran di Indonesia juga bisa menurun. Nah, kalau soal ini sih mungkin banyak banget yang setuju ya, apalagi sampai saat ini memang kesejahteraan guru itu sangat tidak diperhatikan. Bahkan saya pernah dengar ada guru yang digaji cuman sekitar 300.000 per bulan. Sedangkan guru tuh punya peran penting banget kan bagi pendidikan anak-anak di Indonesia. So, semoga siapapun yang nanti terpilih, kesejahteraan guru akan tetap bisa diperhatikan ke depannya. Nah, selain kesejahteraan guru, Mas Ganjar tuh berjanji juga bakal kasih biaya kuliah gratis untuk mahasiswa. Ada beberapa lagi sih janji-janjinya Mas Ganjar kayak pengembangan ekonomi hijau buat lingkungan hidup yang lebih sustainable, terus pembangunan digital science dan teknologi, sampai penghormatan HAM, dan memastikan semua orang bisa merasakan hukum yang berkeadilan. Nah, tadi udah dari dua pasangan calon, sekarang kita masuk ke Pak Prabowo. Dalam keterangannya di acara Sarasehan dengan 100 ekonom beberapa waktu lalu itu, Pak Prabowo katanya ambi banget nih mau ngejadiin Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, atau yang biasa kita kenal juga dengan food estate, di mana proyek ini bakal dihidupkan dari level kecamatan sampai ke nasional. Nah, nggak sampai situ aja nih, Pak Prabowo juga katanya ambi bakal buat lebih banyak sawah di Indonesia, biar ya itu tadi bisa jadi food estate. Salah satu caranya adalah dengan mengubah rawa-rawa yang nggak keurus tuh biar jadi sawah. Nah, food estate ini yang dijadikan Pak Prabowo dalam 3 tahun kepemimpinannya kalau nanti kepilih jadi Presiden Republik Indonesia. Selain janjiin food estate, Pak Prabowo juga katanya janji nih bakal menggratiskan semua sekolah dan universitas negeri. Dan gak cuma itu, layanan kesehatan sampai transformasi publik juga akan dibuat gratis bagi buruh dan juga masyarakat miskin. Bahkan katanya nih, makan siang juga bakal digratiskan nih buat anak-anak sekolah sama buruh pabrik. Menurut Pak Prabowo, hal ini tuh penting banget buat menciptakan keadilan sosial. Selain itu, dengan makan gratis buat anak-anak sekolah tuh bisa diharapkan menurunkan angka stunting bagi anak-anak di Indonesia. Nah, sekarang balik lagi ke kamu nih, akan milih siapa dan tertarik sama janjinya siapa. Kalau saran dari kita, tetap harus pilah-pilah dan baca dan juga riset lagi mana yang janji-janji yang realistis dan juga janji-janji yang hanya janji belaka nih. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya cuma janji manis dan malah ngecewain kayak mantan kamu. Oke, sekian pembahasan yang lagi trending kita kali ini. Jangan lupa tetap nonton di Straight Journalism karena kita akan ngebahas isu yang lagi trending lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa!